Cek 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 cek. Le, kurang banter le. Apa nih? Sonet. Cek cek cek. Son. Ini kok cepatnya mangan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan yaumidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wonten menika Allah tasik paring nikmat hidayah dumateng kita sedaya. Mugi-mugi seluruh potensi nikmat hidayah menika saged kita syukuri dengan meningkatkan nilai ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wonten sonten mriku suasanane radi makmur wonten nggih. Dengan datangnya adik-adik dari mana tadi? Oh, dari Temboro, alhamdulillah. Hah? Oh, sawo tumpuk. Oh, sawonya mana? Oh, tumpuk. Oh, berarti anu itu masuk ke selatan itu ya? Ya wes ora apa-apa. Sepuh-sepuh ya dolanan. Alang-alane sing nom. Kita doakan semoga adik-adik sekalian nanti menjadi generasi-generasi penerus kita, menjadi jundullah, tentara-tentara Allah yang terus membela nilai-nilai keislaman kita. Ibu-ibu, bapak, subhanallah, kita lanjutkan tema kita. Pada kali ini kami ingin sampaikan terkait dengan al-mawani'u min makhribatillah, hal-hal yang bisa menghalangi pengenalan kita pada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menghalangi marifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Abdullah, ada dua penghalang di dalam perjalanan kita berislam yang akan menghalangi kita proses untuk menerima nilai Islam itu. Yang pertama adalah maradus syahwat, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan syahwat, penyakit yang berada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah maradul subhah, maradus subhat, penyakit ragu-ragu. Jadi keyakinan kita kadang-kadang ragu, bener toh Allah itu ada, bener toh lek surga ku enek. Sosok muncul ngoten nggih. Kadang-kadang muncul. Mboten. Sing biasanya muncul ndak teko. Teko. Berarti wonge ning kene ya. Lanjut. Coba kita lihat sekarang beberapa dasar terkait dengan maradus syahwat, penyakit-penyakit yang menghalangi diri kita mengenal Allah dari sisi syahwat, dari sisi diri kita sendiri. Allah dawuh wonten surat Ali Imran surat ketiga ayat 14. Bapak yang bawa Al-Qur'an nanti bisa dilihat. Suyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khairil mawasawati wal an'am wal harsh. Jadi di sini Allah dawuh pada kita Bapak bahwa dijadikan indah pada pandangan manusia itu ke siapa saja kita semua, laki-laki perempuan, muslim atau non muslim sama, yaitu kecintaan kepada apa yang diingini. Syahwat itu muncul untuk mencintai apa yang pertama, wanita-wanita. Terus nggih? Bapak-bapak nggih seneng karo wong wedok? Oh, seneng lanang padha lanange ngono ya.
Ya wes. Nggak enak. Jenengan bisa merasakan? Pernah merasakan? Ya wes rapopo. Apa tuh adik-adik ini kira guyon. Mari bapak-bapak ini lagi tadi guyon bapak-bapak. Kemudian anak-anak, jenengan ya cinta pada anak. Apa nih sira cinta pada anak? Oh mboten, sira cinta ndak teko. Wonge pundi? Oh turu. Oh iya wes rapopo. Kemudian harta yang banyak dari jenis emas. Ibu-ibu nggih seneng ya, kowe masuk akeh no. Bapak-bapak nggih remen. Ya remen. Men mboten dijamal mawon, merkene mboten pareng damel. Tapi rata-rata bapak-bapak kan untuk simpanan nonton nggih. Investasi. Jenengan asal anu gadah pinten? Banyak. Oh iya. Mas David, Mas Yopi, Mas Agus dan pinter tenan. Bocah kene atau ya siji atune. Oh ngono. Kemudian perak. Mboten ndek demen perak nggih. Nah, kemudian kuda pilihan atau kendaraan pilihan. Rata-rata kita itu seneng loh kepada kendaraan yang napa niku, yang mewah, kemudian yang enak ngoten. Jenengan kira-kira numpak sepeda Honda karo numpak sepeda motor pilih ndi? Sepeda motor karo numpak mobil pilih ndi? Mobil terusnya apa mau? Mobil apa? Mono barang aja diomong ning kene, ngisi-ngisi ini. Mobil utangan barang diomong. Rasa tak lanjut lah ngoten. Kemudian binatang-binatang ternak. Jadi rata-rata kita itu seneng berternak. Kemudian juga sawah ladang. Bapak-bapak lek sawah ombo, ladang ombo seneng mboten? Seneng. Ya kuwi sing marani teruse kuwi sing angel ngumek dhewe. Kemudian Allah dawuh dalika mataul hayati dunya, itu adalah kesenangan dunia. Memang kesenangan dunia nggih ngoten niku. Dadi adik-adik pun dia seneng. Terus cewek ngono kok seneng ora le? Ya lara seneng berarti ora beres engko. Ngoten. Perkone awake dhewe seneng lanang karo sak lanang ke ya mboten pareng. Wedok karo wedok ya mboten pareng. Kemudian Allah tegaskan bahwa wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Bahwa kecintaan itu semua mestinya tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu memang senang pada wanita, senang pada anak-anak, serta pada harta yang banyak berupa emas perak, kemudian kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang, itu memang senang. Tapi kesenangan kita kepada itu semua tidak boleh menghalangi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita nanti misalnya bapak-bapak misalnya yang sawah kan dan seneng sawah. Kayak kurung adan kira-kira sik panggan yang sawah apa? Apa melayu nang masjid kira-kira? Itu ada rakrungu. Ya wes ra apa-apa. Wong kadang-kadang korong ini kan musim hujan. Terus mobilnya ketitik ngono ae, alasannya bingung larang ngombah. Napa niku mobilnya terus lali. Nah, salat krungu adzan barang ya rata yang ganceng. Tapi sing rata yang ganceng ra teko sayange. Mboten teko ta? Alhamdulillah. Teko. Wong ya ning kene berarti. Nang wingking. Cuti. Ya wes. Ngapunten ya adik-adik. Ini bapak-bapak senengane ngoten niku dadi kudu dilateni. Oleh rati latene kula mengko diseneni. Lanjut. Kemudian Allah juga dawuh di dalam surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkan berdasarkan ilmu. Jadi ada sebagian di antara kita itu yang hanya menuruti hawa nafsunya. Wong seneng ku ngene kok ngoten nggih, wong urip pisan ning donya kok
Susah-susah ngoten nggih. Ya apa senenge turuti. Jenengan termasuk sing niki nggih. Naudzubillah min dzalik, mantap, alhamdulillah. Iki hanya ngecek saja, ngetes. Kita akan tugas kita muhasabah. Nah, kami sampaikan pertama bahwa terkait dengan penyakit-penyakit syahwat. Yang pertama penyakit syahwat adalah al-fisku, banyak pendosa. Orang-orang yang banyak dosa, fasik lah bahasa kita. Jadi orang-orang yang banyak dosa itu, orang yang banyak maksiat, melakukan banyak pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghalangi proses pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita ingin dipermudah supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti kita harus menjauhi dosa. Karena dosa itu akan hanya menutupi. Kemarin kami sampaikan ke Bapak-bapak, kalau kita mau berjalan kemudian kaca mobil kita itu banyak kotoran, dan kotoran itu kita berikan dosa, maka kita tidak bisa melihat jalan-jalan di depan kita. Solusinya adalah harus di-skip, dibersihkan. Kalau kotoran sudah bersih, dosa-dosa itu bersih, maka kita mudah untuk melihat jalan-jalan di depan kita, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dahulu di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-69. Walamma dakhalu ala Yusufa, dan tatkala mereka ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Bapak-bapak, bahwa saudara-saudaranya itu rata-rata kan, bukan rata-rata, saudara-saudaranya kan rotok nakal-nakal nonton nggih. Yang tidak nakal itu diantaranya Nabi Yusuf dan apa tadi? Bunyamin. Mulai terusnya ceritanya kayak kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini, kondisi di mana? Di Palestina. Tapi kalau cerita niku mungkin cerita niki, cerita niki mawon terus nih. Jadi di sana memang napa niku ada kelompok-kelompok orang-orang yang napa niku baik, walaupun sebagian besar memang ya tidak baik. Lanjut. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-19, surat ke-59 ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum wa anku sahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang fasik, orang yang banyak dosa, itu rata-rata, jangankan kok ingat kepada Allah, ingat pada diri sendiri itu sudah sedikit. Sampai tidak diperhatikan dirinya, wayaya adus ratau adus. Enak tahu ratau adus? Orang kenal awan, orang kenal sore, bahkan dino pun tidak kenal. Waktunya hanya dihabiskan untuk dunia kerja dan kerja. Termasuk masalah kesehatannya pun tidak kopen, saking napa niku mau cintanya kepada dunia. Nah, muka-muka menten mriki sedaya paham. Insya Allah kalau kita kenal diri kita sendiri, maka kita akan mudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya topeni, makanannya ya topeni. Rata-rata kita akan tidak perhatian, makan bus inti mangan nopo ra perlu, sing penting enak ngoten nggih. Iki halal apa haram ra mikir ngoten nggih. Mikir. Alhamdulillah. Mantap, iki mau ngecek mawon. Lanjut, itu yang pertama. Apa tadi? Fasik, banyak dosa. Kemudian yang kedua, yang menghalangi napa niku pengenalan kita dengan Allah SWT secara dari syahwat adalah al-kibru. Apa niku? Sombong. Terus sombong. Sombong kalau dalam bahasa hadis apa sombongnya? Sombong itu batrul hak, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Jadi bukan dikatakan sombong selama kita tidak menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi diomongin lu sapa lu sing ngomong mesti enten sing ngoten. Pokoknya ora sing ngomong kae ya ora. Kadang-kadang iki sekolah ning endi lho, mondoke ning endi ngono ya. Iki mondoke sing ning dalam negeri apa luar negeri ngono ya sik enten ngoten niku. Lah wong. Lah bareng ngono to ngecil nih, mengecilkan ke opo. Nah, kalau kita seperti itu berarti kita sombong. Dan orang yang sombong nanti sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayo tasik wonten sing model ngoten mriki. Ora enak ya wis ora apa-apa alhamdulillah. Apik-apik kabeh. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah dawuh di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-522. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, merasa dirinya lebih ngerti, lebih paham, lebih kuat, dan lebih segala-galanya. Rata-rata awal dhewe niku napa niku secara ekonomi sukses, no metu kemlintine kan ngoten nggih. Dadi pejabat titik ya kemlinti ngoten nggih. Wonten mriki ya enten dadi pejabat. Oh, pensiun. Termasuk jenengan aja Dan. Oh iya, ngaku wong kene jan ngaku. Sing pensiun ya sombong. Oh, luar biasa. Ya saiki istighfar kan banyak-banyak istighfar. Secara fisik dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh ganteng titik, rada ayu titik ngene metu. Sing ganteng metu kemlintine, sing wedok metu kemayune ngono. Tapi wonten mriki mboten wonten sing model ngoten niku. Amin. Ingat Bapak, bahwa kalau kita sampai seperti itu sulit untuk menerima hidayah. Oleh-oleh yang ngeten iki, lek pun pensiun baru sadar. Jenengan yo ngoten Saudara. Dulu ya. Ya alhamdulillah aku ora kenal dan ya ono. Jujur. Masa lalu indah untuk dikenang. Lanjut. Jadi ngomong mikir Pak Bati apa ya kemelintir. Enggak lah. Lanjut. Kemudian yang ke selanjutnya, bagaimana Allah dawuh di dalam surat juga di dalam surah Asy-Sajdah, surat ke-32 ayat 22 juga. Waman atslamu miman dzukira bi ayati rabbih tsumma akhrata ala anha. Allah dawuh ngeten, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan kepada ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia itu berpaling. Jadi diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka itu justru malah berpaling. Ndak tek ngrungokne, krungu tapi ndak gelem ngrungokne. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak Allah bahwa sombong itu sangat mudah untuk menghalangi kita atau kita sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia zamane urung pensiun, kon salat nggih angel, kon ngaji ya angel. Leres ngono ki. Wong ngene kene iki. Ayo wes jan. Kabeh. Mantap. Le, rungono ngono lho le. Iki pengalaman rata-rata pensiunan di zaman sik sukses ngono sombonge metu kan salat angin plungadan ra tek ganceng. Muga-muga awake dhewe ndak seperti itulah. Aja diturun sing tuwek-tuwek nurun sing. Sadar-sadar wis pensiun. Alhamdulillah, wonten mriki jujur-jujur kula demen ngaji enten mriki. Lanjut. Kemudian apa yang menghalangi pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi syahwat? Yang ketiga adalah yang keberapa tadi? Yang keempat adalah al-kadzibu. Dusta. Dusta itu mesti ngerti lek kuwi bener tapi ndak nampa. Etok-etoke koyoke
model ngoten dajjal iki. Bagaimana Allah dawuh di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun. Fasaduhumullahu maradha. Walahum adanun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka itu berdusta. Ngerti lek nabi kuwi apik, bener sing digawa. Tapi didustakan. Nah, karena apa? Karena kegengsiannya, karena khawatir jabatannya nanti jatuh. Mosok ngene iki pejabat kok kon salat manut karo imam di bawah saya ngono. Nah, ngoten. Ini sulit. Nanti akhirnya mendustakan. Alas, kata yang ganceng. Lanjut, bagaimana juga Allah dawuh di dalam surat ke-77, surat Al-Mursalat ayat ke-19. Wailu yauma idilil mukadzibin. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mendustakan. Tahu persis bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang baik, agama yang bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Tahu Rasul itu adalah pribadi yang mulia yang patut kita contoh, tapi didustakan. Kemudian mencari alternatif lain. Oleh aku kan wis bener malah sik golek dukun jareke sing luwih bener. Orang pintar. Paranormal. Orang normal. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, penghalang kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah katsratul ma'asi. Banyak berbuat maksiat. Banyak berbuat maksiat. Maka Rasul kan dawuh bahwa orang mukmin itu tidak akan melakukan maksiat. Kan Rasulullah dawuh bahwa al imanu yasitu wayang kus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yasitu ala ta'ah, dia itu akan naik kalau menjalankan ketaatan. Kemudian yasitu yang kusu ala maksiat. Kemudian akan hilang, akan turun apabila melakukan maksiat. Jadi tidak mungkin orang itu ada imannya kemudian bermaksiat. Jadi kalau bermaksiat berarti imannya hilang. Pak, terus ini kalau pernah maksiat terus pripun iki kadung wis tuwek. Maka tugas kita adalah banyak-banyak bertobat. Tandane tobat apa? Orang baleni nilai, orang ngiling-ngiling neh. Para no tobat ya terus dibaleni neh ya berarti kapok lombok. Ana kapok lombok. Allah dawuh di dalam surah Al-Mutaffifin, surat ke-83. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itulah yang menutupi hati mereka. Jadi kemaksiatan yang dilakukan itulah yang menutupi pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian tadi sudah di depan saya sampaikan, kalau kita ingin mudah belajar, ingin mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat terpentingnya adalah kita menjauhi maksiat. Maksiat dari sisi mana saja, mulai dari maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat kaki, maksiat tangan. Apa lagi? Mata tadi sudah, pikiran, hati, hidung. Ya, hidung. Kok ambune enak men iki. Kene perasaan pengen nyolong ngono ya. Karena enek kisah ngoten. Iki ambune kok sangseng kok enak iki, ambune jangan terong goleki. Mulai cerita ku enak kok wong endi-endi. Kapan ae lah cerita. Itu yang pertama dari sisi syahwat. Kemudian yang kedua dari sisi maradul subhat. Penyakit ragu-ragu. Ya tenan apa ora iki? Iki nang surga tenan apa ora iki? Si awak dhewe bar kene iki urip ning donya iki mungkin terus nang nggone kita meninggalkan dunia ini. Kira-kira wonten mriku mungkin ana alam lagi kayak itu kita dihidupkan lagi napa mboten kira-kira? Kira-kira mawon iki.
Enten alam malih napa mboten nggih? Ada. Ki awake dhewe ya saged urip malih ngoten. Yakin nggih? Nah, kalau yakin mudah, mesti nanti kita mudah mengenal Allah. Tapi kalau tidak yakin, akhirnya nggih niku wau sak karepe dhewe. Oh, pengen ku ngene ya sengene urip pisane dipenak-penakke. Apa yang pertama Bapak Allah? Yang pertama penyakit subhat adalah al-jahlu, kebodohan. Jadi kebodohan. Sering sama Yuka bahwa bodoh itu Bapak bukan dari sisi ketidakmampuannya. Jadi orang bodoh itu bisa juga orangnya itu pandai, orangnya itu paham, orangnya itu pintar, orangnya itu ngerti. Misalnya ya, saya terkait dengan napa niku salat niku saya napa batas saya. Saya, karena percaya bisa mengantarkan kita ke surga. Percaya. Tapi karena bodoh, dia itu paham bahwa sholat itu baik, dia itu ngerti bahwa sholat itu baik, dia itu tahu bahwa sholat itu baik, tapi dia itu tidak mengerjakan sholat. Itu berarti dia bodoh. Wonten mriki sik wonten ngoten niku. Sik ngeten mawon. Sholat jamaah nilainya piro? 17, lain hadis selawe. Sholat dhewe nilainya piro? Atuh, kira-kira akeh sing jamaah apa akeh sing ra jamaah? Artine ngerti lek jamaah ki apik tapi ndak dilakoni, itu berarti Sik ngeten mawon, ngaji ngeten niki lho nggih. Ngaji ngeten niki. Sing apik iki ngrungokne apa aktivitas dhewe? Ngrungokne apa umek dhewe? Iki sing ngokeh ngrungokne apa umek dhewe? Alhamdulillah, sing mburi langsung ke Pak Badi omong apa kae. Halo, di belakang. Dadi ngerti lek ngaji kuwi sing penting iki ngrungokne, ngerti dan paham, tapi ndak dilakoni, berarti pinter apa goblok? Wong iki teko ngono kuwi. Mantap. Teko wonge. Bocah kene jan jujur-jujur kabeh. Ya wis ora apa-apa. Terus iki. Ya wis ora apa-apa terus. Ya, kita lihat bagaimana Allah Daud di dalam surat napa niku surat As-Zumar 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatona amaluka wala takunana minal khosirin. Di sini Allah tegas apa? Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Tapi ternyata banyak di antara kita itu yang mendahulukan selain Allah daripada mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Payu sing enten sing payahaken sing asik-asik dolanan opo. Oh ya jelas ra teko, wong nang kene apik-apik. Iki ngomongne sing liyane. Mergone masak ngono kan arep gawe konsumsi. Ya krungu adzan iku nanggung lek medheh rong cukup kan. Iki benae salat apa sik terusnya ngedahi ya? Salat apa terusnya iki? Ngedahi. Wong ya teko ngono ki. Teko. Gara-gara ini sawah ya ngono. Macul sik nanggung, sik tas berangkat, guys krungu adzan ngasar. Iki tak tinggal ngasar dhisik apa terus nilai macul ya? Macul ae. Padahal Allah SWT kan kemarin wa minan nas mayataqidu min dunillah anda. Ada sebagian besar di antara manusia itu yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Siapa mereka mencintai sesuatu sama dengan mencintai Allah. Berarti kira-kira krungu dan pagah macul lah Tuhan ya pacul. Lek tete ngono kira-kira. Oh, ya kok iki marah lemaju. Akhirnya diundur jam 4:30 ngono ya. Nah, ya wis bener ya. Cah kene pagah pinter ya alasannya. Lah kae sing ngomong dhewe yang ngono kae. Iya, tak tunjuk. Oh yang ngono, Tuhane iso-iso apa mau?
Ibu-ibu sing angel bapak-bapak penak adan iku langsung berangkat. Lah ibu-ibu ning omah utek kae. Tinggal sholat ya urung pantes akhirnya ya ya setelikan ngerti bapak-bapak yang tadi saya sampaikan ngerti lek kuwi iki bener tapi tidak dilakoni. Lanjut. Sekarang di dalam surat namanya Al-Isra, surat ke-17 ayat 36. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengerti pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ngerti bahwa kita itu sesungguhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi awake dhewe glondoh mawon, ndak rumangsa. Sering to ngonten mboten rumangsa ngoten. Lakoni misalnya ibu-ibu ngapunten ibu-ibu ngono ki jagongan karo kancane rasan-rasan. Oh ya ngerti lek kuwi dosa ngerti. Ibu-ibu yo ngerti lek rasan-rasan dosa. Ngerti. Tapi kok arep ninggale kok ya angel ngoten nggih. Janji amor ki isine napa? Dipandu dosa napa mboten? Nah, itu berarti pinter apa bodoh? Terus nih aku malah dianu wis contohnya titik Lanjut. Kemudian yang kedua, penyakit yang kedua dari sisi keraguan tadi adalah napa niku ya babu, irtiabu. Napa niku ragu-ragu, maka keraguan itu sendiri. Bagaimana Allah SWT di dalam surat Al-Had surat ke-22 ayat ke-55. Allah dawuh ngeten. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Qur'an. Hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Baru kenapa niku sadar. Jadi kita tenan apa ora baru ngono roh kiamat baru oh iya tenan mbake. Kasep. Coba kita lihat kisah-kisah di dalam Al-Quran sendiri. Kisahnya Fir'aun misalnya. Dia tahu bahwa Musa itu punya Tuhan. Tapi karena kesombongannya, karena napa niku keraguannya, nah dia mengaku dirinya malah sebagai Tuhan. Terus kelingan itu napa kelingan itu? Kelingan itu setelah dia napa niku tenggelam di dalam laut, carane Jainuddin cengap-cengap wis gelagapan, baru sadar saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Bapak-bapak ini penting supaya nanti kita tidak kemudian napa niku ini peringatan dari Allah SWT, jangan ngenteni awal dengko pun gelagapan nonton nggih. Kan dereng gelagapan toh? Dereng. Ini kesempatan bagi Allah SWT, bagi kita harus bersyukur. Dan waktu yang ada ini harus kita manfaat sebaik-baiknya untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Ngapunten bapak-bapak yang turun pensiunan wis sepuh-sepuh. Ora ana kegiatan liya kecuali ya kuwi mawon. Arep sepuh arep nyapone. Arep maksiat ya ora kuat. Ya ora pantes maksudnya ngoten lho. Mantap. Gak kalah. Lek kuatnya kuat ngono. Maksudnya iki ya wis ra pantes. Mosok glaplek bringkilan ngoten nggih. Wis tuwek. Ra pantes. Lanjut. Ngapunten jeli, ngapunten. Ini supaya karo wong sepuh-sepuh lek rati cak guyon engko malih ngantuk kek meneng ra ngrungokne. Baik kebablasan turun. Kayak turun-urun. Kemudian yang ketiga penyakit napa niku ragu adalah ankhirafu. Menyimpang berarti memang napa niku keinginannya itu memang untuk menyimpang ngoten. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 13 saya baca artinya agak panjang. Fabima tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka itu keras seperti batu, keras membatu. Mereka suka merobohkan perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Jadi rata ganceng ngono lho. Diomong iki ya krungu tapi ra gelem ngrungokne, ndak tek perhatian.
Maka dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa sebagian di antara kita itu memang ada keinginan untuk terus menyimpang dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan seperti itu, Allah nanti senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Lanjut yang terakhir, setelah itu diskusi. Yang terakhir adalah penyakit yang keempat dari ragu-ragu adalah al-ghablatu, lalai. Napa? Lalai. Oh, Pak diperhatikan ini sebuah ayat yang napa niku membuat kita diolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya tidak, karena diri kita sendirilah yang patut diolok-olok. Bagaimana Allah dawuh ngeten? Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal in. Dan sungguh kami akan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi neraka jahanam isine napa wau? Menungso karo jin. Menungso karo jin yang mana? Mereka yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu diberikan hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Awadin duwe hati toh? Ya digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Insya Allah. Walaupun awak dhewe tidak paham tapi berusaha untuk memahami. Mergone awak dhewe ndak ngerti akhirnya ngundang pengajian supaya ngerti, ngoten nggih. Alhamdulillah yang pertama. Kemudian mereka yang walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka itu diberikan penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Banyak kejadian-kejadian di sekitar kita itu yang mestinya menjadi pelajaran bagi kita, tapi tidak mengambil itu sebagai pelajaran. Kan jenengan sering pirsa to, wong kae sing ngene akibate ngene, sing ngono akibate ngono kae, ngoten nggih. Lek kebiasaan itu elek nanti akan seperti ini, makan makanan yang haram seperti ini, makan makanan yang dilarang seperti ini, kan kita melihat semuanya. Dan akibatnya sudah terlihat dalam kehidupan, tapi rata-rata kita tidak menggunakan mata kita untuk apa tadi? Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, siapa mereka? Mereka yang walahum adunun layasmauna biha. Mereka diberikan pendengaran tapi tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maksudnya orang ngrungokne, kalau wau no matur, awake dhewe krungu tapi ndak gelem ngrungokne. Nah, krungu lek adzan kene kan adzan niku mireng napa mboten? Jenengan ngrungokne napa mboten? Lek ngrungokne mesti jawab, lek ora tek ngrungokne ya ora gancang ya krungu ning kene tok. Itu jenenge krungu ora ngrungokne. Jenengan ya termasuk sing niki. Sing sitok nggih, sing sitok ora, mantap. Mulai tak takon, kalau misalnya kalau tanggal Pak, kalau mau ki sholat maghrib, karena kalau mau surat nopo karo surat nopo, lah nek sing kelingan sak menten dikatain iki. Ya wis tak terus niku malane teko ngono. Oh jelas ora hafal. Ya sing diapalnya kulhu tok. Oh, kulhu wale aku mau apa yang kulhu wale. Ya salah apa-apa. Engko sisi supaya pinter. Nah, terus coba kita lanjutnya. Allah tahu bagaimana. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. An'am itu binatang ternak. Ternak itu kaya napa? Apa ternak niku? Wedhus, apa malih? Bebek, sapi, apa malih? Jadi bapak-bapak, sapi itu jeneng ngono. Sapi, tutup aurat, nggih jilbab ngono. Gelem apa ora? Ora gelem. Neng kene ya ngono. Kok eneng wong kon tutup aurat, ndak gelem tutup aurat, berarti kaya ya tenan iku. Sing lanang ya ngoten udele ketok, dengkule ketok, ngono ya nyuwante. Sing wedok ngono kuwi piye sing wedok? Oh, kupinge metu masih pamerne ngono ya. Wonten mriki nggih wonten sing model ngoten niku. Mboten wonten nek ten mriki tapi duka kleneng. Heeh.
Coba lanjutnya ayat tadi. Ulaika kal an'am balhum adolun, bahkan lebih sesat, artinya lebih rendah daripada binatang ternak. Ngoten dawuh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi wong kuliah sing artine ndak digunakan untuk memahami ayat Allah, kuping ndak digunakan ning ngrungokne, mata ndak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, iki padha karo kewan bahkan lebih rendah lagi. Pripun jajan? Jenengan nggih ngoten mboten? Mboten. Kemudian Allah tegaskan di akhir ayat, ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Leno. Pripun? Nah, apa Allah? Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang memiliki penyakit syahwat, kemudian penyakit ragu-ragu, itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah itu. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sementara cukup, sudah terdengar peringatan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, ini si tukang takon, para muncul. Ya wes, alhamdulillah pun paham. Apa-apa, satu, ada, itu. Terima kasih atas kesempatannya. Sederhana saja mengenai penyakit syahwat itu, apakah kita jika melakukan suatu kebaikan berdasar dengan kewajiban moral itu penyakit syahwat atau tidak? Jadi, ketika kita mempunyai kelebihan rezeki, kita menggunakan fee tersebut untuk sedekah, seperti itu. Ketika kita mempunyai jabatan tinggi, kita bagaimana caranya untuk menggunakan sesuatu itu sebaik-baiknya. Maka itu penyakit syahwat atau tidak? Bapak Nuwakullah. Jadi beda syahwat dengan tidak itu ini. Karena Allah SWT dahulu di dalam surah An-Najm itu bahwa kita sebagai seorang mukmin, syahwat kita itu harus mengikuti naponi wahyu, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti Allah SWT. Itu baru benar. Nah, terkait dengan itu kan Allah pun naponiku dan Rasulullah juga memberi contoh bagi kita semua terkait dengan kemarin yang kami sampaikan terkait dengan syukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah menggunakan nikmat itu sebagaimana yang dikehendaki oleh yang memberi nikmat. Jangan tadi dawuh misalnya, Allah memberikan harta pada saya. Bagaimana Allah memerintahkan kita kalau kita punya harta? Maka yang pertama sebagiannya itu memang untuk diinfakkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum fil infakkanlah harta sebagian hartamu untuk siapa misalnya? Nah, ada 9 nama itu. Kemudian kalau kita diberikan jabatan, kemudian jabatan itu kita gunakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Apakah kedua ini merupakan nafsu? Apa ini bukan syahwat? Ya bukan. Berarti kita mengikuti aturan dari Allah SWT. Nanti syahwat kita, kemauan kita itu harus mengikuti aturan dari Allah SWT. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jangan sampai kemudian kita semau gue akar PDW ngikuti nafsune piyambak-piyambak. Awal dhewe kudu mengikuti apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ah, ngoten. Ada yang lain? Pak, misalnya itu tanda kembali, Pak, kalau niki hartane ada aturan bagaimana mengeluarkan harta kan? Ada, aturannya seperberapa, ada. Terkait dengan harta misalnya, kalau terkait dengan zakat, ada ukurannya kan? Kalau harta kita dapatkan dengan mudah, ada juga ukurannya. Ukurannya berapa? Kalau sudah sampai nisab, nisabnya berapa? Berapa? 2,5% atau 1/40.
Kalau barang temuan berapa? Hah? 20% atau seperlima. Kalau panen berapa? Hah? 10%. Kalau tanpa pengairan? Kalau dengan pengairan? Kuali. Kalau pengairan bayar, berarti kudune titik, kan ngoten nggih. Kalau tanpa pengairan berarti orang bayar, kok nggone kono, berarti kudu luwe oke 10%. Dan itu sudah aturan dan itu bener. Lek ra tok nih berarti syahwat. Ngoten. Hah? Bagaimana? Maksudnya manggane ndak dijagati, engko jagate bagane aku. Iku cak manggane sapa? Nah, umum ya. Ya umum untuk umum aja. Kalau memang umum ya untuk umum. Iki karena milik umum digunakan untuk masjid aja untuk umum ngoten nggih. Lah arti nggih sapa katanya untuk umum masa arti dhewe ngene dhewe. Lah masjid untuk apa? Ya untuk reno-reno, bisa untuk membantu orang, bisa ini untuk itu. Kok untuk ngomong ngene, Pak. Iki kan untuk umum, nek umum tapi sing ngerai aku ya bagi aku ya bayane. Model ngono ya ning ngono kuwi. Wong ya nang ngene iki. Teko. Susah ngono. Ya wis ora apa-apa. Ngoten Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, ngapunten wonten lepatipun, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada salah kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.